Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga untuk kalian semua. Aku membuat kajian kali ini dalam suasana yang amat sangat terhimpit ya, tidak nyaman sama sekali. Tapi ya bagaimana ya, memang keadaannya begini. Dari siang ini noise-nya ada yang motong baja, ada yang style musik, ada yang macam-macam, jadi nggak bisa ya. Karena kalau sudah suara itu sulit diantisipasi. Kalau cahaya kita bisa pakai lampu, tapi kalau suara itu sulit. Dia masuk ya. Akhirnya ini kita syuting ba'da maghrib, nggak tahu nanti ini bisa diunggah jam berapa. Itu paling tidak dia butuh 1,5 jam atau 2 jam untuk terunggah. Ya, jadi kalau mundur ya mohon dimaklumi. Begitu juga aku sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada kalian semua. Kalian juga harus berusaha untuk belajar sebaik mungkin sehingga nanti bisa memperoleh hasil yang optimal. Kalau aku aja yang berusaha memberikan kajian sebaik mungkin ya, tapi kalian tidak coba mencermatinya sebaik mungkin, ya sia-sia gitu. Ya, oke. Kita mulai. Ini edisi tamat ya, penutup. Setelah di tengahnya ada penjelasan tentang maksum ya, supaya kalian tahu bahwa maksum itu seperti apa. Meskipun ada yang mengatakan itu terjaga, itu terserah urusan mereka. Mau mengatakan terjaga terserah ya, aku nggak ambil pusing. Yang jelas bagiku maksum itu adalah tidak boleh dikritik. Kanjeng Nabi itu tidak boleh dikritik. Salah pun kita harus memberikan ketaatan. Karena nanti yang punya otoritas untuk membenarkan itu bukan kita, tapi Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Ya, seperti kemarin sama sholawat. Orang mau bilang apa aja terserah, itu urusan dia. Urusanku sholawat itu artinya mendukung. Jadi kita harus mendukung terhadap perjuangan Kanjeng Nabi, dan kita harus serius mendukungnya seperti itu ya. Jadi kalian supaya paham ya, silakan kalian mau cari referensi lain boleh saja, tapi bagiku itu tidak menggoyahkan sedikit pun, khususnya malam ini tentang apa itu maksum. Bagiku sudah jelas, maksum itu adalah tidak boleh dikritik. Jadi ketaatan tanpa reserve. Ketaatan tanpa reserve terhadap siapa? Terhadap sosok kenabiannya ketika dia menjadi Muhammad Rasulullah. Jadi kerasulannya itu yang membuat kita memberikan ketaatan tanpa reserve. Kalau dalam kehidupan sosial sebagai Muhammad bin Abdullah itu kita boleh tidak taat dan kita boleh menyelisihi. Jadi ini harus dipahami. Oke, tadi aku ada buku, coba aku mau lihat bukunya itu apa yang dikirim tadi. Ini yang hitam ini. Iya. Yang hitam ini buku apa? Tadi dikirim dari aku, baru pesan dari Jakarta. Mana gunting mana gunting. Ini buku apa ini juga, judulnya lupa aku ya. Kita buka dulu, kita unboxing. Sudah nggak usah tuh, nggak usah, kelamaan kamu, nggak usah gunting. Oh ini ya, ini ya, aku pesan 2 nanti untuk sahabatku ini ya. Ini baru pesen nih ya. Ini tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran ya, supaya sebetulnya sih kita sudah pernah jawab ketika ada yang tanya tentang apa itu mushafnya Abdullah ibnu Mas'ud. Dan itu pernah menjadi perdebatan itu ketika kita berdiskusi dengan murtadin dari Irak. Setelah dia murtad, dia dibawa ke Amerika. Setelah itu dia coba menggugat Al-Quran. Dia menggunakan mushaf Ibnu Mas'ud sebagai acuannya, yang dia bilang itu tidak ada tidak ada Al-Fatihahnya.
Cuman karena pada waktu itu diskusinya pakai bahasa Arab, aku kurang begitu bisa mengikutinya ya. Tapi aku secara garis besar tahu. Dan itu pernah kita bahas ya, pernah kita bahas. Gampang saja sih, nggak perlu terlalu jelimet. Memangnya sahabat Nabi hanya Ibnu Mas'ud. Sehingga kalau Ibnu Mas'ud tidak ada Al-Fatihahnya, terus Al-Quran sekarang bermasalah karena ada Al-Fatihahnya, begitu. Pertanyaan kita akan timbul, kenapa Ibnu Mas'ud tidak ada Al-Fatihahnya sedangkan sahabat lain ada Al-Fatihahnya? Sebetulnya sederhana sekali ya, dan itu sudah pernah kita diskusikan ya. Dan ini kurang lebih seperti itulah ya, membangun merekonstruksi ulang ya. Rekonstruksi itu sebagaimana sejarahnya sebetulnya bagaimana. Insya Allah besok akan datang lagi karena aku order ada totalnya 5 buku, untuk aku 3, untuk sahabatku ada 2 ya, 2 buku dengan judul yang beda-beda dan ada yang sama. Jadi kalian juga harus bersahabat dengan buku supaya otaknya itu cerdas ya, supaya kamu nggak malu-maluin. Nih, nah. Oke. Gini ya, ada permintaan dari teman. Sebetulnya gini loh, aku itu malas menunjukkan videonya karena aku menjaga bahwa yang kita diskusikan itu adalah pemikirannya, bukan personalnya ya. Jadi aku tidak begitu tertarik untuk menunjukkan videonya, tapi karena ada yang tanya dan itu untuk sebuah kejelasan, oke lah aku tunjukkan videonya ya. Aku tunjukkan videonya, tapi aku ingatkan sekali lagi, siapapun mereka itu harus kita hormati, harus kita appreciate ya. Jangan sampai menyerang secara pribadi, karena yang kita serang adalah pemikirannya. Itu pun kita bukan sekedar menyerang, tapi kita meluruskan, karena apa yang dipikirkan mereka salah dan kita berani salah, harus berani membenarkan. Ya. Oke, ini edisi penutup ini, jadi harus sejelas-jelasnya ya. Bila perlu aku ulangi lagi nih. Perhatikan baik-baik, saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata aqimunya, taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata aqimunya juga. Yang di sini ada nggak? Perhatikan cara menafsirkan ini. Taat artinya ketaatan mutlak, ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya, kalau Allah sudah perintahkan jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan jangan protes lagi, lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Karena itu digunakan kata aqimu. Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw, taatnya tidak ada? Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya, diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan arti Allah wa arti Rasul, Allah dalam Qurannya, Rasul dalam sunnahnya, maka tidak boleh kita menaatinya. Dan keliru kalau mengatakan kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Oke ya, itu ya sudah cukup jelas. Video ini aku dapat via kiriman WA ya. Aku akan mengatakan sejauh apa yang diinformasikan. Itu aku lihat Mas yang menanya sampai heran ya, apa yang dijawab dengan sosok yang di WA itu sih katanya dia Habib, tapi nggak tahu Habib siapa, kayak lupa aku ya. Sampai heran karena dia mengatakan bahwa salah benar, saya bela pemerintah. Sampai kan kita lihat bagaimana intonasi dari si penanya ya, dari Mas yang gundul itu, yang keren itu ya. Dia sendiri sebetulnya itu dalam keheranan. Maksudnya sebetulnya logika saja itu sudah bisa menyangka apakah benar, salah benar pemerintah itu harus dibela. Ya. Right or wrong terus dibela saja. Apakah benar? Itu sebetulnya cuman kan dia posisinya sebagai orang yang mewawancarai, bukan sebagai penyangga. Jadi ya sudahlah, mengalir begitu saja, tapi sebetulnya dia sendiri logikanya menolak ketika bertanya dan dijawab oleh orang
Di WA itu katanya sih Habib siapa gitu ya. Sekarang banyak orang bilang Habib. Ya terserah lah, itu hak dia kalau mau pakai Habib itu ya. Kita juga nggak masalah ya, terserah saja gitu ya. Jawabannya seperti itu, salah benar saya bela pemerintah. Itu kan berarti memberikan cek kosong kepada pemerintah. Ya. Itu yang pertama. Berikutnya dia bilang sekalipun dicambuk pemerintah tetap taat. Kalau nggak taat keluar dari Islam. Wah, ini bahaya. Bukan masalah dicambuk enggaknya, tapi pemerintahnya itu benar atau salah. Gitu loh. Ini orang ini ya nggak ngerti urusannya juga. Dia hanya mencuplik salah satu hadis. Dia tidak mempertimbangkan hadis yang lain, bahwa sudah jelaskan kemarin kita sudah kumpas ya, bahwa ketaatan itu totalitas itu hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Maka ketaatan kita kepada Kanjeng Nabi itu karena predikat dia sebagai Rasulullah. Aku sudah jelaskan apa itu Rasul ketika kita menjelaskan apa itu risalah. Ya, kalau yang junior silakan lihat videonya atau tanya sama seniormu. Jadi aku nggak mengulang lagi. Ya, jadi yang berbahaya itu katanya dia nih yang mengaku Habib ini salah benar saya bela pemerintah. Ya, terus berikutnya walaupun dicambuk oleh pemerintah harus taat, kalau tidak keluar dari Islam. Wah, bahaya ini. Bukan masalah dicambuk enggaknya, masalah pemerintahnya benar atau enggak gitu loh. Ya. Ya. Dan aku sudah katakan yang punya hak maksum itu otoritasnya ada di Kanjeng Nabi. Tidak ada satupun. Itulah bahayanya ketika maksum itu terus diambil oleh pemimpin, entah itu pemimpin politis, entah itu pemimpin teologis, sehingga dia menjadi anti kritik. Lebih parahnya lagi pengikutnya jadi ikut-ikutan. Kalau bosnya, kalau pemimpinnya dikritik, dia marahnya bisa 7 kali lebih marah dari bosnya. Ini menjadi tidak sehat. Ya, bagaimana dalam paradigma berpikir akademis, ya kritik mengkritik itu biasa saja, asalkan dia disampaikan secara benar, gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya tanggapan oleh Kang Mas Aha tadi itu secara substansi dia benar ya, apalagi dijelaskan pemerintah itu ya dilihat benar atau salah. Kalau sudah jelas salah ya jangan diikuti, ya kan hanya orang blow on aja udah tahu salah kok diikuti. Salah itu ya dibenarkan, diingatkan supaya tidak salah. Kan begitu. Jadi argumentasi yang dibangun oleh Kang Mas Aha tadi benar, ya argumentasi substansinya benar, tapi ketika dia masuk dengan menganalisa apa teks-teks dari Al-Qur'an atau pendekatannya Qur'ani itu menjadi masalah. Itulah yang akan kita diskusikan sekarang ini, ya. Itu yang akan kita diskusikan. Ketika dia mengatakan ATU ya, ATU ini ya, ini ya, ya ayyuhalladzina amanu ATU ya. Jadi dia mengatakan kenapa ketaatan kepada pemimpin itu ketaatan yang bersyarat, dia menggunakan diksi ATU sebagai argumentasinya, dan itu bermasalah. Itu bisa menjadi bumerang, ya. Dan ini semakin menunjukkan kepada kalian, ya intinya kita mau belajar atau enggak. Kalau kita mau belajar, ya kita mesti ngerti itu benar atau salah. Ya, masalahnya kita tidak punya dana, terus kita tidak bisa kuliah sampai tinggi, sampai ke luar negeri ya, kemana-mana pun itu, jangan pernah putus asa ya. Dan aku memperagakan sekarang, aku yang tidak punya background sama sekali, jauh lah kalau dibanding Mas Aha ya, dia sampai Al-Quran. Surat ini di sudut ini nomor sekian dari bawah dia hafal, dan itu harus kita akui dia hafal. Tapi ketika ini dia salah. Jadi tidak ada kesempurnaan, ya. Tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ketika dia salah ya kita bilang salah, ya. Itu artinya aku memperagakan kepada kalian, meskipun kita mungkin secara ekonomi tidak mampu sekolah sampai level yang tinggi sampai ke luar negeri, tapi selama kita mau belajar, mau membaca,
bertanya kepada yang punya kompetensi, insya Allah kita juga bisa. Meskipun kita jalur tidak resmi, artinya kita tetap aja kita tidak punya title, tapi kan masalahnya bukan title. Masalahnya bagaimana otak itu berisi pengetahuan begitu. Oke, sekarang aku mau jelaskan. Ya, supaya kalian mengerti di mana duduk permasalahannya. Aku nggak tahu dari surat yang mana diambil, apakah Kang Mas AH itu mengambil dari surat An-Nisa ataukah mengambil dari surat Muhammad, tidak ada masalah ya. Yang jelas narasinya yang diambil ini ya, sepertinya ini potongan dari surat An-Nisa surat 4 ayat ke-59 ya. Jadi begini, kerangka berpikirnya begini. Ini tulisannya itu ini. Ketika di sini ya, ini aku hapus saja ya supaya tidak mengganggu konsentrasi kalian. Ini tajuk kita kan sudah jelas, ini penutup. Ketaatan kepada Allah, Rasul, pemimpin, meluruskan penjelasan Ustadz AH, Kang Mas yang tadi itu. Ketika dia masuk ke original teks dan untuk mengatakan bahwa ketaatan ulil amri itu ketaatan bersyarat dengan menitik beratkan atiu, diksinya ini yang dia pakai itu bermasalah. Ya, oke, ini aku hapus. Oke, di sini nggak ada masalah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini atiu ini ya, perhatikan, dia bergandeng dengan Allah, atiullah ya, atiullah ya, taatlah kepada Allah. Ini fiilnya ini amr, dia kata perintah ya, fiil amr, diperintahkan taat kepada Allah. Lihat, ada harpun. Ini waw nih ya. Di sini ada lagi atiu. Ya. Wa atiu rasulu, ya. Nih. Ya. Logikanya kan dibangun kan begini, ya. Rasulu ya, wa atiu rasulu wa ulil amri. Nah, masalahnya di sini, aku potong di sini gini aja. Di sini tidak ada atiunya. Ya, aku ulangi. Penjelasan beliau ya, Kang Mas AH yang keren yang ganteng ini, dia menjelaskan bahwa ketaatan kepada ini ulil amri ini ya, pemimpin ini, itu ketaatan bersyarat. Argumentasi yang dia bangun karena tidak ada diksi atiu, tidak ada perintah untuk taat. Tidak seperti ketika Allah ya, dia bergandeng dengan atiu dan Rasul bergandeng dengan atiu. Sedangkan di sini dia hanya digandeng oleh harpun waw ini ya, dan. Ini artinya dan. Ini ya, ini dan. Masalahnya argumentasi ini benar nggak? Kan kesimpulan yang kita ambil kemudian adalah ketaatan kepada ulil amri itu bukan ketaatan yang totalitas, tapi ketaatan yang bersyarat karena tidak ada atiunya. Kan begitu yang dibangun kerangka berpikirnya oleh Kang Mas ini. Itu benar atau tidak? Nah, itu yang mulai kita kaji saat ini ya. Oke. Ini di Quran surat An-Nisa surat 459 ya. Ini aku tulis di sini aja ya. 459 ya. Ini surat ayatnya. Sekarang kita cari komparasi ya. Komparasinya itu begini. Itu ada di Quran surat Muhammad surat 4733 ya. Komparasinya. Ya ayyuhalladzina, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulu. Ya.
wa la tubitilu amalakum. Itu nggak ada masalah ya. Kita lihat atiunya aja. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Sama, dia ada atiunya, ada fiil amrnya ya. Itu di surat 4733 ya. Aku ulangi. Atiullaha wa atiur rasul. Jadi taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Artinya taat kepada Allah dan itu kemudian taat kepada Rasul itu tanpa reserve begitu ya, karena ada atiunya, di mana Rasul itu digandeng dengan diksi atiu. Jadi seolah-olah, bukan seolah-olah sih ya, kalau kita lihat di sini argumentasi yang dibangun di surat 459 itu didukung oleh surat 4733 ya. 4733 kan gitu ya. Seolah-olah argumentasi yang dibangun oleh Kang Mas yang keren itu, yang ganteng itu, bahwa ulil amri itu ketaatan yang bersyarat ya, karena tidak ada atiunya. Kan begitu. Kalau itu kita tarik ke surat 4733, itu sepertinya mendapat dukungan argumentasi itu. Tetapi apakah demikian? Coba kita lihat lagi ya. Sekarang kita lihat di surat Al-Anfal 20 ya. Ini dalam satu sisi oke, senapas ini ya. Sekarang kita lihat di surat Al-Anfal surat 8 30 ya. Surat 8 20 ya. Nih ya, surat 8 20. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya aluhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu. Kalau dilanjutkan, tapi itu bukan yang topik kita kaji. Wala tawallau anhu wa antum tasmaun. Ya. Yang perlu kita bidik di situ adalah atiullaha wa rasul. Jadi dia atiullaha wa rasul tanpa ini. Apa kalau kita mengikuti argumentasi yang pertama dari Kang Mas itu, berarti ketaatan kepada Rasul juga itu bersyarat kan? Karena tidak ada atiunya di narasi surat 8 ayat 20. Yang aku maksud, karena harus cerdas ini. Kalau enggak mengikuti agak jelimet. Tadi kan dibangun sebuah kerangka berpikir, kenapa ketaatan kepada ulil amri itu ketaatan bersyarat karena tidak ada atiunya. Sedangkan di sini Allah dan Rasulnya ada atiu, ya. Atiullah wa atiu Rasul, sedangkan di sini hanya wa ulil amri. Nah, kalau itu kita lihat di 4733 seolah-olah mendapat dukungan, oke. Tapi ketika kita bawa ke 420, di situ Rasul tidak bergandeng dengan diksi atiu. Dia mengatakan ya atiullaha wa rasulu wa rasulahu. Atiullaha wa rasulahu, bukan atiullaha wa atiu rasulahu. Enggak begitu. Jadi artinya kalau kita menggunakan argumentasi yang dibangun oleh Mas Aha tadi itu, ulil amri itu menjadi ketaatan bersyarat karena tidak ada atiunya, maka di surat ini juga Kanjeng Nabi, ketaatan kita kepada Kanjeng Nabi menjadi ketaatan bersyarat kan? Karena di sini tidak ada atiunya juga. Itu loh yang aku katakan, bahwa secara substansi apa yang disampaikan oleh Kang Mas kita itu aku setuju. Tapi ketika dia menggunakan argumentasi atiu sebagai sandarannya, dia gugur. Karena dia akan berhadapan dengan surat Al-Anfal surat 20, surat 8 20. Di mana di situ taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Tidak begitu.
Ya. Jadi ini sebuah kesalahan ya yang harus kita luruskan. Karena nanti kalau ini diambil menjadi sebuah argumentasi yang itu baku bahwa ulil amri itu bersyarat karena dia tidak digandeng dengan diksi atiu, maka Rasulullah juga menjadi bersyarat nanti karena di 820 Rasulullah itu tidak digandeng dengan atiu. Itu loh. Jadi sebetulnya untuk menjelaskan bahwa ketaatan kita kepada Rasul itu juga ketaatan yang tanpa syarat, tidak dengan metode ini. Tidak bisa metode ini dipakai. Yang bisa dipakai adalah metode seperti yang aku jelaskan tentang maksum itu tadi. Yang sudah berapa seri itu? 5 seri. Itulah kenapa aku harus membahas maksum sampai berseri-seri, supaya fundamental itu tertanam sehingga pondasi kalian pemahaman tentang ketaatan itu benar-benar kokoh gitu loh. Ya. Dan aku sudah jelaskan ketaatan kepada Kanjeng Nabi itu ketaatan yang tanpa reserve. Kanjeng Nabi salah pun kita harus taat. Gitu loh. Tapi argumentasinya bukan seperti ini, bukan membangun karena ini ada atiunya, ini ada atiunya ulil amri, enggak ada atiunya, maka ini reserve. Karena di surat 820 surat Al-An'am juga nggak ada atiunya. Terus kalau kita mengikuti kerangka yang berpikir ini, jadinya Nabi menjadi relatif dong, menjadi bersyarat. Padahal kan tidak begitu. Ya, seharusnya beliau menjelaskan menggunakan penjelasan maksum itu apa. Dan dia akan diperkuat lagi dengan penjelasan di dalam Al-Quran ya. Penjelasan di dalam Al-Quran sebentar ya. Sebetulnya ada aku baca saja ya, ini hanya komparasi seperti ini. Yuhadidillaha wa rasulahu itu yuhadinya itu enggak 2 kali, cuma sekali. Tapi kan itu bukan berarti kita boleh menentang Rasul. Itu diterjemahkan menentang Allah dan Rasulnya. Tidakkah mereka orang-orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasulnya. Jadi bukan barang siapa menentang Allah dan menentang Rasulnya. Enggak begitu. Enggak harus atiullah wa atiur Rasul, enggak begitu. Ya, jadi meskipun Rasulullah itu tidak digandeng dengan diksi menentang, tetap saja itu menjadi satu rangkaian. Karena Allah dan Rasul itu tidak bisa terpisahkan. Ya. Oke, itu sebagai komparasi, itu ada di At-Taubah surat 963. Ya. Nampak di sini tuh? 963. Satu lagi aku kasih komparasi tentang keingkaran ya. Begini. Ingkar kepada Allah dan Rasulnya itu menggunakan kata kafaru billahi wa rasulih. Itu artinya sama saja. Kalau kamu mengingkari Allah berarti kamu mengingkari Rasul. Kamu mengingkari Rasul berarti kamu mengingkari Allah. Enggak bisa itu menjadi sesuatu yang terpisah antara Allah dan Rasul. Meskipun dalam kata itu bukan kafaru billah wa kafaru rasulih, enggak begitu. Nggak ada kaparunya cukup disandarkan kepada bilah. Tapi itu juga sudah mengandung makna bahwa kita tidak boleh ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasulnya. Gitu loh ya. Jadi tidak harus gitu. Seperti ini tidak harus ya diambil kesimpulan taat kepada Rasul karena dia diikuti oleh diksi atiu. Enggak, karena di sini atiunya nggak ada. Atiunya hanya dari Allah. Gitu loh. Ya. Oke. Itu 963, kalau aku tambahkan lagi ada di 980. 980 ya. Itu tentang sudah ya. 980 tentang ingkar tadi itu ya, kafir ya. Yang 963 itu tentang menentang ya. Menentang. Jadi yuhadidillaha wa rasulahu. Itu artinya sama saja menentang Allah dan Rasulnya.
Bukan berarti menentang Allah boleh, menentang Allah enggak boleh, menentang Rasulnya boleh. Karena enggak ada yuhadinya, enggak begitu. Itu satu rangkaian. Meskipun Rasul itu tidak didahului dengan diksi yuhadi. Begitu juga tentang ingkar. Walaupun kafaru itu hanya ada di kafaru billahi wa rasulih, itu tidak ada kafarunya, sama saja kita tidak boleh mengingkari salah satunya itu. Ya. Oke, itu sebagai komparasi. Sekarang kuncinya itu sebetulnya di sini, ya. Kuncinya itu supaya kalian tahu sebetulnya untuk menjelaskan bagaimana ketaatan kita dan ketaatan kepada Rasul itu bisa kita capai, itu penjelasannya ada di ayat yang berikutnya. Nah, ini kamu dengarkan. Ya gimana? Memang keadaannya seperti ini, jadi mohon maaf kalau terganggu noise. Ini dari siang tadi. Makanya aku kadang-kadang gimana ya? Ya semoga ada rezeki bisa bikin rumah, bisa bikin studio. Sehingga setiap saat bisa, kapan ada image datang, mood datang, kita bisa shooting rekaman ya. Dari siang seperti ini, makanya ini nanti telat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Waalaikumsalam. Sorry, saya lagi syuting ya, nanti ya sayang ya. Oke. Oke, sampai mana tadi? Nah, seharusnya penjelasannya itu baik ayat ya, baik ayat, maka harus diberikan penjelasan itu adalah di Quran surat 4 150. Ini intinya di sini kuncinya di surat An-Nisa 150. Jadi begini loh ya, aku jelaskan dulu. Kapan-kapan kita bahas tentang syirik lah ya, karena ada sosok yang aku kagumi juga sih, seorang yang sangat terkenal lah ya, di YouTube-nya itu sudah banyak itu orang mengenal beliau ya. Beliau bercerita tentang syirik gitu, jangan gampang bilang orang syirik gitu ya. Itu menarik sekali ya. Kapan-kapan mungkin kita bisa bahas tentang syirik, dan harus paham bahwa syirik itu yang adanya itu ada dalam terminologi Abrahamic Faith. Kalau di luar Abrahamic Faith nggak ada syirik ya. Nggak ada, mereka nggak punya konsep syirik. Syirik itu apa sih? Syirik itu mencampur, orangnya yang melakukan pencampuran musyrik, maka disebut musyrikin ya. Jadi orang-orang Arab sebelum Kanjeng Nabi datang mendakwakan Islam, mereka sudah mengenal Allah. Lewat apa? Lewat syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Ismail. Kanjeng Nabi Ismail dari mana? Dari Bapak Abraham. Gitu loh ya. Makanya bapaknya Kanjeng Nabi itu namanya Abdullah, abdinya Allah. Itu Islam belum ada, mereka sudah mengenal siapa Allah. Karena apa? Itu diterima dari syariat-syariat yang terdahulu. Itu ya. Dan sekarang aku kasih tahu ya, yang namanya syirik itu mencampur. Mencampur siapa? Allah dengan selain Allah dicampur. Itu baru syirik, orangnya musyrik. Kalau orang itu notabene benar-benar ya tidak mencampur, artinya dia hanya mengabdi kepada yang bukan Allah, itu tidak bisa dikatakan syirik. Gitu loh ya. Kadang-kadang kita nggak tahu sih, latah aja ngomong syirik, tapi nggak tahu duduk permasalahannya. Kalau ada sosok dan dia menyembah dan dia beribadah kepada sesuatu yang bukan Allah, itu tidak bisa dikatakan syirik. Syirik itu ketika dia mencampur Allah dengan yang lain, gitu loh. Ya. Makanya disebut musyrikin Arab. Jadi orang-orang Arab dulu kalau ditanya siapa yang bikin langit dan bumi, ya mereka jawab Allah. Mereka sudah kenal loh sebelum Islam. Gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang berikutnya, bahwa Islam itu ketika dia berbicara tentang akidah, dia tidak mengenal abu-abu. Dia tidak mengenal abu-abu, hitam putih pilihannya. You mau hitam apa mau putih, nggak ada abu-abu. Jalan tengah itu nggak ada.
Makanya kasus yang dialami oleh paman Kanjeng Nabi ketika nazak, paman Kanjeng Nabi itu salahnya apa? Mengambil jalan tengah. Karena ewo pekewuh lah kalau orang Jawa bilang, di satu sisi ada Kanjeng Nabi Muhammad yang dia dukung, dia bersolawat atas perjuangan keponakannya itu mendakwakan Islam. Di salah sisi ada saudara-saudaranya abu-abu yang jahat-jahat itu. Ya, sehingga akhirnya dia mengambil jalan tengah, dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadah. Supaya tidak berpihak, tidak ke sana, tidak ke sini, udahlah gue diam aja. Ya, nanti kalau gue bersahadat menyakiti ini saudara gue, kalau gue tidak mau bersahadat, toh gue sudah mendukung dakwah keponakan gue. Jadi ngambil jalan tengah tidak boleh. Dalam Islam tidak ada jalan tengah. Netral itu tidak ada. Kalau sudah berbicara demikian tuh yang ada hitam putih. Kamu hitam atau putih, bukan abu-abu. Ya, itulah artinya. Ya, tengah-tengah itu tidak ada. Tidak ada. Ini pahami dulu. Tengah-tengah itu tidak ada. Yang ada you kanan atau kiri. You hitam atau putih, abu-abu tidak ada. Ya, nah, orang Arab ini kan bajingan juga ini. Dia mau ngambil jalan tengah dan sama Allah dilarang, tidak boleh jalan tengah. Ya, ini bukti bahwa Allah dan Rasulnya itu ada dalam satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya, tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi jangan kejebak nanti teori seperti dogma-dogma yang ada di seberang sana. Ya, Allah itu tetap Allah dan Rasul tetap Rasul. Ya. Tidak terus mereka menjadi Allah adalah Rasul, Rasul adalah Allah, bukan begitu. Ya. Ya. Oke. Aku bacakan itu ayat 4 An-Nisa 150 begini ya. Sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian, ya, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi orang Arab jelebo itu sudah mengenal Allah. Dia nggak mau sama Rasulnya. Dia maunya sama Allahnya saja. Dia mau memisahkan antara Allah dan Rasulnya, mengambil jalan tengah. Sama Allah dibilangin tidak boleh begitu. Bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir tidak boleh. Ya, aku ulangi lagi. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya itu ya, maksudnya ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir, itu tidak boleh. Loh, kalau kamu menerima Rasul, kamu harus menerima Allah. Kalau kamu menerima Allah, kamu harus menerima Rasul. Kalau kamu menolak Allah, berarti kamu menolak Rasul. Kalau kamu menolak Rasul, kamu menolak Allah. Begitu. Gak bisa dia ambil jalan tengah, dia ambil sebagian, dia tolak sebagian. Jadi orang-orang Arab itu kan gengsi mau menerima kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad. Aku katakan sama kalian, tidak ada dakwah yang tidak berhadapan dengan penguasa. Kanjeng Nabi Muhammad berhadapan dengan aristokrat Arab pada saat itu. Meskipun itu masih saudaranya sendiri. Mereka gengsi, siapa elu? Gitu loh. Jadi mereka mau ngambil jalan tengah. Muhammad yang mau dia tolak, Allahnya tetap dia terima. Karena apa? Allahnya dari dulu mereka sudah kenal. Tapi Allah tidak mau. Kalau kamu nggak mau mengambil sebagian, menolak sebagian, itu tidak benar. Kalau kamu mau terima seluruhnya. Kalau tolak seluruhnya. Itu seharusnya yang dijelaskan oleh Kang Mas kita ini. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul itu satu paket. Dia ketaatan yang tanpa reserve, totalitas. Maka dengan itulah Kanjeng Nabi dan para nabi seluruhnya sih ya, itu mendapat gelar maksum, otoritas maksum itu ada pada gelar kerasulannya itu, tugas dia sebagai Rasul. Di situ duduk permasalahannya, bukan masalah ATU dan di sini ada ATU, di sini tidak ada ATU, tidak.
gitu ya. Oke, semoga paham apa yang aku jelaskan. Seharusnya penjelasannya dibawa ke 4150 ya. Jadi bukan dengan menjelaskan diksi per diksi seperti ini, itu akan tertolak di surat 820 ya. Jadi begitu konsep syirik itu, dulu mereka itu mencampur antara Allah dan selain Allah. Ketika dakwah datang, mereka maunya sama Allahnya saja lah, sama Rasulnya tidak mau, tidak boleh. Jalan tengah tidak boleh. Islam bilang, you mau ada di mana? You kanan atau kiri? Itu aja pilihannya. Maka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu ketaatan yang tanpa reserve. Kalaupun Rasul itu salah, kita tetap taat. Jadi bukan salah benar saya bela pemerintah. Loh gimana sih? Pemerintah itu tidak dapat hak maksum, tidak dapat. Aku kan sudah bilang, ya tokoh-tokoh teologis, tokoh-tokoh politis itu manusia biasa, bukan Rasul. Muhammad bin Abdullah itu menjadi maksum, itu dia punya hak maksum karena kerasulannya. Maka ketaatan kita itu ada kepada otoritasnya sebagai Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad bin Abdullah. Ya, aku kira sudah berapa lama nih? Aku kira sudah cukup jelas lah ya, sudah cukup jelas aku sampaikan ke kalian seperti itu dulu permasalahannya. Tapi aku ingatkan kembali, yang kita diskusikan adalah pemikirannya, jangan sekali-sekali menyerang pribadinya, jangan. Kita harus menaruh hormat kepada mereka berdua ya, baik yang katanya Habib, baik yang Kang Mas Aha, harus kita beri hormat, harus kita memberikan apresiat ya. Yang kita luruskan adalah pemikirannya yang salah dan kita sudah benarkan. Itu yang bisa aku sampaikan dengan ini. Maka tajuk tentang ketaatan, bagaimana taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri itu selesai sudah ya di kajian ini, dan ini edisi tamat. Itu dari aku menyampaikan. Kalau kalian setuju ambil, tidak setuju tinggalkan, tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.